sampai masyarakat menilai bahwa PKS itu berkepribadian ganda. Tidak ada hak dari Presiden untuk memaksa-maksa kami. Karena di dalam Islam, orang berbicara beda itu adalah munafik. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tampaknya sedang gamang. Citra partai terpuruk akibat perilaku salah satu mantan petinggi partai yang diduga kuat terlibat skandal impor daging sapi. PKS pun berusaha keras untuk memulihkan citranya, termasuk dengan cara menolak rencana kenaikan harga BBM. Namun langkah tersebut justru membuat PKS menjadi bulan-bulanan para lawan politiknya. Sungguh di luar kebiasaan ketika Presiden PKS Anies Mata menemui sejumlah ulama Nahdlatul Ulama di Sampang, Madura, Jawa Timur, Senin pekan lalu. Ini adalah rangkaian safari politik sang presiden partai. Jika menilik jadwal, agenda Anies Mata beserta sejumlah petinggi DPP PKS terlihat begitu padat. Padahal, meskipun PKS dan NU memiliki platform yang sama, yaitu Islam, namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal kultur. PKS dikenal sebagai kelompok Islam modern, sedangkan NU dikenal sebagai organisasi Islam tradisional. Karena itulah, selama ini PKS tidak menjadi wadah politik bagi kaum Nahdiyin. Sebelum bertemu para kader partai, Anies menemui para caleg PKS tingkat kabupaten kota, provinsi, dan pusat yang akan maju di Provinsi Jawa Timur. Pada hari kedua, rombongan petinggi PKS ini juga mengadakan kegiatan yang masih berbau Nahdiyin. Selain menonton film Sang Kiai yang mengangkat cerita tokoh pendiri NU, mereka juga melakukan kunjungan kepada pengurus wilayah NU Jawa Timur. Kunjungan ini pun hanya untuk sekedar memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya konferensi wilayah. Usai pertemuan dengan pengurus PWNU, rombongan Anies langsung menuju ke kota kelahiran Nahdlatul Ulama di Jombang untuk mengunjungi pondok pesantren Tebu Ireng yang didirikan Kiai Hashim Asy'ari. Padahal di Jakarta, parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah alias Setgab sedang menggelar pertemuan yang kelewat penting, yaitu konsolidasi mematangkan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Dalam pertemuan pada Selasa malam pekan lalu di kediaman Wakil Presiden Budiono, di antara anggota Setgab, hanya petinggi PKS yang tidak hadir. Saya terus terang belum dapat undangan. Yang saya tahu tadi rapatnya dengan pimpinan fraksi. Meski belum pasti benar kapan pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi, beberapa hari terakhir PKS terlihat gencar melakukan penolakan. Bahkan sikap penolakan ini tersosialisasikan dengan begitu kompak dan rapi. Hampir di seluruh penjuru kota terpampang spanduk PKS yang menolak rencana kebijakan pemerintah ini. Jika menilik waktu yang bersamaan serta jumlah yang begitu masif, tentu ini merupakan kebijakan pengurus tingkat pusat. Namun Wakil Ketua DPR yang juga anggota Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, membantah anggapan bahwa DPP menyiapkan ribuan spanduk yang tersebar di seantero penjuru negeri ini. Wah, itu Anda tahu jumlah itu dari mana? Iya, itu isu aja. Tapi intinya ya kita ini kan sekarang lagi membahas. Ini kan sekarang kita lagi membahas RAPBNP. Di dalamnya adalah persoalan pengurangan subsidi BBM kan ya. Jadi sebetulnya
wartawan juga jangan kecepatan gitu minta pendapat. Orang nanti kan pendapat akhir kan belum disampaikan. Ya jangan cuma mengeluarkan statement antagonistik di media atau di spanduk-spanduk yang bertebaran di mana-mana itu. Jauh lebih baik kalau kemudian PKS mengambil satu pilihan. Oke, kita keluar dari baik-baik dari koalisi. Tentu saja, sikap penolakan masif, meski hanya melalui spanduk ini, mengundang reaksi keras dari partai berkuasa, Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nur Hayati Assegaf, menuding PKS bersikap mengingkari nilai-nilai yang selama ini sering digunakan sebagai nilai jual partai. Biar masyarakat yang menilai bagaimana sebenarnya PKS yang mengatakan koalisi dengan rakyat, tapi menterinya ada di kabinet, begitu kan? Jadi kalau PKS mengatakan bahwa mereka adalah partai Islam, seharusnya malu, karena di dalam Islam orang berbicara beda itu adalah munafik. Namun kesan PKS gamang atau bingung tak dapat dihindari. Mantan Presiden PKS yang kini berada di kursi kabinet justru mengaku bahwa orang paling penting di PKS, yaitu Ketua Majelis Syuro Ustadz Hilmi Aminuddin, telah menyetujui rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Saya sudah berbicara memang dengan Ketua Majelis Syuro PKS Ustadz Hilmi Aminuddin, posisi kita di mana. Kata beliau sudah bicara di hadapan Pak SBY bahwa beliau tidak keberatan dengan penyesuaian harga BBM ini. Dan jadi saya ingatkan juga teman-teman supaya jangan terjadi inkonsistensi sikap, bahwa nanti masyarakat salah kira gitu ya. Yang iya di depan Pak SBY misalnya, kemudian di bawah kok terjadi begini. Bisa jadi, dalam posisi politik seperti sekarang, membuat PKS mengalami kebingungan. Di satu sisi, para elit ingin memulihkan popularitas partai yang babak belur akibat dugaan skandal impor daging sapi dengan menolak kenaikan harga BBM. Namun di sisi lain, PKS berada di dalam koalisi parpol pendukung pemerintah. Tak perlu heran pula jika para petinggi partai pun bersusah payah mencari logika atas dilema politik yang sedang mereka hadapi. Jadi kami tidak menaruh menteri di dalam kabinet itu karena porsi-porsi di dalam parlemen yang melekat dalam sistem parlementer. Jadi DPR itu adalah institusi sendiri yang merdeka, independen, ya, dan tidak ada hak dari presiden untuk memaksa-maksa kami. Ya kalau menteri-menteri itu kan pembantu presiden, ya wajib dong dukung pemerintah. Kita cuma menghindari jangan sampai stempel koalisi itu hanya dipaksakan untuk menarik, untuk memaksa semua partai dalam koalisi ikut satu suara ya dari satu partai tertentu saja. Sikap politik PKS yang tidak konsisten ini tentu saja mengundang kecaman, utamanya dari para petinggi parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Kan bukan saya yang menentukan nasib PKS. Ya. Kalau Pak SBY gimana? Tapi itu yang saya katakan, pernah saya katakan, jangan sampai masyarakat menilai bahwa PKS itu berkepribadian ganda. Saya kira sebaiknya memang semuanya kalau sudah bergabung dalam koalisi sesuai dengan kesepakatan dari awal, kita apalagi sebelumnya sudah bicarakan, sudah ada tujuan, saja disiplin pada apa yang sudah disepakati. Koalisi itu apa artinya? Koalisi itu artinya apa? Kebersamaan. Nah, kebersamaan. Kalau sudah tidak mau bersama, apakah harus dipertahankan? Artinya mereka apa harus bertahan dengan, kalau mereka sudah tidak mau bersama-sama, orang nikah aja ada cerainya kok. Kalau sudah bisa, iya kan? Nah, mundur. Sikap PKS yang walk out saat digelar pertemuan tim pengawas kasus Senturi DPR dengan KPK Rabu pekan lalu semakin mengundang pertanyaan. Manuver politik apalagi yang sedang dimainkan PKS untuk mengembalikan citranya yang terlanjur babak belur? Apalagi saat KPK tengah mengusut skandal yang menyeret mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak, perlawanan PKS terhadap lembaga anti rasuah ini terlihat begitu gencar. Hal itu terlihat dari pernyataan-pernyataan sejumlah petinggi PKS yang mengecam sepak terjang KPK. Jadi jangan cari kesalahan orang, kita mesti mencari kejahatan.
menuntaskan kejahatan. Karena itu jangan provokasi orang, jangan panggil KPK itu dipakai dangdut-dangdutan untuk manggil artis dan lain-lain, itu yang tidak penting. Jangan lupa rekening Fatona adalah rekening seorang maklar. Masa gilang gemilang yang PKS alami ternyata tidak terlalu panjang. Setidaknya, kini partai politik yang sejak awal pendiriannya mengusung tema anti korupsi ini seolah sedang tertusuk bumerang. Dalam beberapa waktu terakhir, partai yang mayoritas mengandalkan sokongan dari kaum muda terdidik perkotaan ini mengalami cobaan bertubi-tubi. Mulai dari keluarnya sejumlah tokoh pendiri, anggota parlemen yang kedapatan sedang mengakses video porno, hingga puncaknya, dugaan skandal suap yang menimpa sang presiden partai yang saat itu dijabat Lutfi Hasan Ishak. Celakanya, kasus ini juga menyeret-nyeret seorang perempuan remaja yang disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan sang tokoh penting ini. Publik semakin terkaget-kaget ketika para penyidik KPK menyita sejumlah mobil mewah yang diduga pula merupakan milik Lutfi Hasan Ishak. Para petinggi PKS pun sempat berang atas sikap para penyidik KPK dalam menangani persoalan ini. KPK dituding terlalu berlebihan menyikapi kasus yang melibatkan Lutfi. PKS beranggapan sikap KPK dalam kasus suap impor daging tidak segalak saat menangani skandal-skandal lain yang terungkap sebelumnya, seperti skandal Senturi, Hambalang, serta kasus korupsi besar lainnya. Jadi gini, substansi dari masalahnya itu udah nggak ada masalah. KPK nggak usah juga debat dengan kami, ini udah terlalu jelas. Rakyat ini nonton waktu kasus ini kita bongkar gitu loh. Pertanyaannya adalah kenapa lama? Kamu takut sama siapa? Ngomong, ya kan? KPK kan ditakut-takutin nih. Ya. Tetapi yang dihadapi oleh PKS hari ini adalah sebuah konspirasi besar yang bertujuan ingin menghancurkan partai ini. Dan menurut saya peristiwa besar ini insya Allah akan menjadi hentakan sejarah yang membangunkan macan tidur PKS. Meski Ahmad Fatona oleh para petinggi PKS dinyatakan bukan sebagai kader partai, namun kedekatannya dengan sejumlah petinggi PKS memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana sesungguhnya kondisi internal partai berlambang bulan sabit yang terbelah ini? Mungkin saja apa yang terjadi di tubuh PKS saat ini adalah salah satu alasan mengapa sejumlah pendiri PKS hengkang 2 tahun lalu. Saat aroma skandal daging sapi impor mulai mencuat ke permukaan, inilah awal terjadinya keretakan yang nyata terlihat di permukaan. Di tengah prahara yang sedang melanda, muncul laporan salah satu pendiri Partai Keadilan yang merupakan embrio PKS, Yusuf Supendi, ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tudingan korupsi. Yusuf juga mengadukan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Ya, karena kembali kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 pasal 11. Di situ dijelaskan penyelenggara negara. Jadi ketika tahun 2007 Anies Mata juga sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada KPK. Dan saya yakin perjalanan ini bukan sebentar ya. Saya juga akan sangat teliti
KPK juga akan sangat teliti dalam hal ini. Itu minimal 2 anggota DPR RI saya bisa adukan ke BK dan saya bisa polisikan juga. Demikian pula yang lainnya. Mungkin seperti Mahfud dan seterusnya. Dan sebenarnya ancaman ini ancaman lama ya. Ini sejak tahun 2005-2006. Semua yang dilaporkannya ini sudah disebarkan kepada kader-kader di PKS sejak tahun-tahun itu. Jadi kita juga tidak kaget dengan kemungkinan ini. Kemudian kalau di PKS itu masalahnya begini. Beliau ini pendiri PKS dan mantan wakil ketua Dewan Syariah. Partai Keadilan bukan PKS? PKS juga. Jadi memang orang senior di PKS. Beliau orang senior, sangat senior di PKS. Boleh dibilang guru saya juga. Gitu ya. Dan beliau mantan wakil ketua Dewan Syariah, anggota Majelis Syuro, dan juga di PKS itu ada pengadilan internal namanya Mahkamah Syariah. Beliau juga ketuanya. Tapi di PKS ini sistem itu di atas individu. Sistem itu di atas individu. Jadi pejabat siapapun yang punya pelanggaran itu pasti kena sanksi. Tidak peduli siapa dia, mau pendiri, mau senior, mau apa. Termasuk saya juga. Setiap saat itu bisa terjadi seperti itu. Beliau ini sebenarnya sudah, ini kasusnya kasus lama, beliau sejak tahun 2003. Tapi proses internalnya panjang karena beliau senior. Baru kita ambil keputusan resmi itu pada tahun 2009. Konflik yang terjadi di antara para petinggi partai yang dikenal sangat rapi dalam mengorganisir diri ini tentu saja mengundang pertanyaan publik. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di tubuh PKS? Lutfi itu kan berkolaborasi dengan BIN. Secara dalam kamus bahasa Indonesia itu berkolaborasi adalah bekerja sama dengan musuh. Berarti saya bekerja sama BIN yang dianggap musuh sama Lutfi. Itu warga negara apa? Jika tudingan-tudingan yang dilancarkan Yusuf Supendi bergaung keras, tentu sangat bisa dimaklumi. Yusuf Supendi bukanlah tokoh sembarangan bagi kader dan elit PKS. Selain sebagai pendiri PKS, Yusuf Supendi adalah pendiri Ma'had Al-Hikmah yang menjadi pusat perkaderan PKS. Ma'had Al-Hikmah kini menjadi sekolah tinggi ilmu dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah. Setidaknya, kekhawatiran Yusuf Supendi kini mulai terbukti meski tidak tepat 100%. Harapan yang membuncah terhadap Partai Keadilan Sejahtera untuk menjadi partai politik yang mampu mengikis budaya korupsi di negeri ini pada awalnya begitu besar. Maklum, inilah partai politik yang dimotori kelompok muda yang menjadi anak kandung reformasi. Namun sungguh sangat disayangkan, harapan publik yang begitu besar berpotensi pupus. PKS belum mampu mengemban amanat yang begitu besar dan mulia. Publik pun semakin sulit menemukan figur-figur di kekuasaan yang mampu memberikan contoh bagaimana menjalani sebuah kehidupan di negara yang masih memiliki penduduk miskin dalam jumlah besar ini. Seharusnya konsistensi itu ditunjukkan oleh PKS. Misalnya kalau dia tidak bisa lagi satu frame ya atau satu posisi dalam konteks satu public policy, apalagi public policy yang berseberangan itu banyak misalnya. Seharusnya kan PKS kemudian secara jenderal berada di luar kekuasaan. Ini akan tentu saja menjadi gorengan politik baru, dan saya kira juga partai-partai di dalam grup koalisi juga akan memanfaatkan ini, karena kita tahu secara umum itu politisi-politisi di berbagai partai itu sedang punya kartu masing-masing, ya, yang nanti akan dikeluarkan satu persatu sampai pemilu. Ini juga akan menjadi sandraan sampai pemilu, dan
mau tidak mau ini akan berpengaruh situasi ini pada pemilihan umum nanti 2014 itu.